Tilu, podcast Dapur Sastra Universitas Kuningan berkarya dengan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, ini adalah podcast Dapur Sastra. Pemirsa mungkin tahu channel Dapur Sastra itu lebih banyak file-file atau beberapa hal yang disampaikan oleh Dapur Sastra di pementasan-pementasan sebelumnya ada di channelnya Dapur Sastra. Namun kali ini tidak hanya proses pementasan teater, pembacaan cerpen, baca puisi, tapi ada hal yang baru di Dapur Sastra, yaitu podcast Dapur Sastra. Iya, iya. Boleh tepuk tangan lah. Kalau dibilang ikut-ikutan, iya sih. Ya. Kalau disebut Dapur Sastra ini lagi latah, nggak masalah. Karena bagi kami, satu hal yang positif, kenapa tidak kita berdayakan, kan gitu ya. Podcast ini salah satunya. Karena di masa pandemi ini, COVID-19 ini yang sampai sekarang belum berakhir dan entah sampai kapan, untuk pementasan secara live, pentas Dapur Sastra, biasanya di gedung kesenian ataupun di pementasan-pementasan yang lainnya, sangat masih minim ya, bahkan masih tertutup lah. Jadi podcast Dapur Sastra ini kita bisa gunakan sebagai wadah kita untuk berkreativitas. Selain untuk tadi sebagai dokumentasi untuk pementasan-pementasan lain, juga sebagai mungkin nanti bedah naskah, pembedahan baik itu puisi, cerpen, novel dan lain sebagainya. Bahkan nanti ada informasi yang inspiratif, tentunya dari para tokoh. Nah, tokoh-tokoh apa saja, pantengin terus lah podcast Dapur Sastra ya. Dan ini adalah perdana, ya. Pak Arif ya. Ini Pak Arif lagi di belakang panggung nih. Ya, ini adalah perdana dan kita di acara perdana ini di podcast Dapur Sastra 2021 ini mengundang tokoh, ya. Kedatangan lah. Sebetulnya bukan kedatangan sih, kita paksa datang ini. Di dalam kesibukan beliau kita paksa datang lah. Karena menurut kita ini adalah tokoh inspirasi bagi kita. Nah, baik. Siapakah beliau ini? Kita ini ada beberapa catatan yang saya dapatkan. Santai aja mungkin Pak ya? Yap. Dan ini adalah siapa? Untuk keluarga besar Dapur Sastra ini tidak asing lagi. Bahkan untuk keluarga besar Universitas Kuningan juga tidak asing lagi. Dan mari kita sambut. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Dik Haryadi MSI. Selamat datang Bapak. Banyak sekali tepuk tangan ini. Tenang, kita masih tahap protokol kesehatannya masih tetap terjaga dong ya. Dan jangan lupa, saya juga pakai ini. Semprot-semprot dulu lah. Kan? Ini nggak ada. Ya, siap. Ya, di kesempatan kali ini Bapak Dik alhamdulillah berkesempatan hadir dalam kesibukannya. Kami ucapkan terima kasih Pak sekali lagi. Sebelum kita ngobrol panjang, ada beberapa hal yang ingin kita tanyakan juga ke Bapak. Tapi sebelum itu, ada beberapa yang kita sampaikan nih. Baik, Bapak Dik ini lahir di Bandung Pak ya? Ya. 15 Juli 1971. Ia merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara. Dari pasangan Bapak Sumarsono dan Ibu Rosnaili ya Pak ya. Meskipun lahir di Bandung, pria yang pada masa kecil mempunyai hobi main bola. Main bola nih. Kalau boleh tahu klub apa Pak? Kalau suka bola biasanya klub apa nih? Di kampus aja. Oh di kampus aja. Ya. Timnas kampus. Iya. Ya. Kemudian tumbuh dan besar di Kuningan, tepatnya di sebuah desa kecil. Ini kalau pelosok, saya juga dari pelosok nih Pak Arif. Ya. Di Desa Wanasaraya Pak ya? Iya. Kecamatan Kalimanggis, Kabupaten Kuningan. Berarti Kuningan Timur. Kuningan Timur ya. Iya. Pria penyuka sambal. Wah. Sambalnya level apa nih Pak? Pedas, super pedas. Sangat pedas. Pak Dik suka yang pedas-pedas nih. Luar biasa. Siapa yang suka pedas di sini? Banyak yang nunjuk ya. Ya, kemudian beliau ini juga suka ikan asin dan pete. Iya, sama lah. Kemudian beliau ini juga pendidikan di SD Negeri Wanasaraya Pak ya. Ya. Lulus di sana, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Cidahu. Ya. Dilanjutkan ke SMA Negeri 2 Kuningan. Ya.
Ada ini alumninya. Iya. Ya. Kemudian selepas dari SMA itu masuk Universitas Jenderal Sudirman, Unsud. Ya. Iya. Di Purwokerto, kemudian lulus di Unsud tahun 1994. Beliau juga selama tinggal di Jakarta juga Pak ya? Sebagai kontraktor Pak. Waduh, iya. Selama 3 tahun ternyata di Jakarta. Kemudian karena memang situasi di Jakarta pada saat itu sedang tidak kondusif mungkin Pak ya. Kemudian kembali lagi ke tanah air, Beta, ke Kuningan. Kemudian menjadi dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE, ya, dengan luar biasa. Kemudian mendedikasikan dirinya secara total di sana. 2 tahun setelah bekerja di sana, pada tahun 1994, beliau kemudian menikah ya, dengan sosok pujaan hatinya. Inilah Ibu Dewi, ya Pak ya, Ibu Dewi Fatmasari. Ya. Ya, yang kebetulan bekerja sebagai dosen juga di STI Pak ya. Ya. Cinlok Pak. Enggak juga. Oh, enggak juga. Biasanya suka gitu ya. Ya. Dia adik kelas ketika di SMA dan adik kelas ketika di Unsud. Wow. Gitu. Jadi sebenarnya sudah ada buih-buih cinta sebelumnya ya. Luar biasa. Kemudian dari pernikahannya ini dengan Ibu Dewi dikaruniai 2 orang anak, yaitu Nida Putri Awalia Ya. dan Fariz Diva Fahriza. Betul Pak ya? Betul. Namanya keren ya. Kemudian Bapak Diki ini sempat menjadi sekretaris program studi dan ketua program studi pada tahun 2003 di beberapa sekolah tinggi Pak ya. Di STKIP, STI, STIKU, dan STIKOM. Banyak pengalaman sekali ya, luar biasa. Baik pemirsa, kita lanjutkan. Kemudian S2 di Unsud juga Pak ya? Di Unpad. Oh di Unpad? Ya. Di Unpad. Dan berhasil menyelesaikannya tahun 2004. 2004. Pak. Betul Pak ya? Kemudian melanjutkan kembali S3 di Unpas. Unpas. Pasundan. Lulus tahun 2014. Alhamdulillah. Kemudian di Uniku, Bapak Diki ini menjabat sebagai wakil dekan 3 Fakultas Ekonomi selama 2 periode Pak ya? Kemudian tahun 2009 ia menjabat sebagai wakil rektor 3 2 periode 2009 sampai 2016 dan rektor Uniku periode 2017, 2020 dan 2021 insya Allah sampai 2024. Amin ya rabbal alamin. Boleh tepuk tangan lah. Meskipun terlihat singkat, tidak sesederhana itu sebetulnya perjalanan hidup beliau. Pasti samalah, beliau juga adalah manusia biasa Pak ya. Banyak hal-hal liku-liku kehidupan lah, lika-liku laki-laki. Lika-liku laki-laki. Iya Bapak, di podcast ini kita bicara atau ngobrol lah, ngobrol santai mungkin Pak. Ini ada beberapa wejangan-wejangan apa, bukan wejangan. Harusnya ada kukuluban nih Pak Arif. Ada kopi hitam, kukuluban. Dan ada ini, apa ini, rambutan ya, udah musim rambutan sekarang ya. Musim rambutan, baik. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Selamat siang. Inilah Dapur Sastra dengan sedikit wajah baru lah. Wajah baru. Mantap. Ya, selama ini kita fokus di pementasan secara live di panggung-panggung. Bapak juga alhamdulillah menyaksikan pertunjukan kami. Terima kasih. Dan ini sedikit program baru, wajah baru. Ya, tadi di awal ini latah Pak. Podcast Dapur Sastra. Nah, ini perdana dan Bapak yang kami undang pertama. Luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah. Tapi memang ada tujuan tertentu Pak. Tujuannya adalah lebih silaturahim ke Bapak, pendekatan ke Bapak, dan kita juga bahagia. Kita ada Bapak Rektor di sini. Karena cita-cita kami juga dari dahulu ingin sekali bertatap muka dengan Bapak Rektor. Cuman mungkin ada kesempatan kali ini ya, alhamdulillah. Ada kesempatan untuk kita. Di podcast ini nanti ada semacam obrolan-obrolan, ada obrolan inspiratif dan juga kebetulan ada pertanyaan juga buat Bapak. Kita langsung saja, kita ada 20 sampai 30 menit ke depan. Jangan kemana-mana, terus pantengin ya. Nah, mulai ke pertanyaan. Boleh, gitu ya. silakan. Jujur saya masih grogi Pak. Karena Pak Arif langsung tembak. Pak Dik, waduh. Ini Pak Arif luar biasa ini memang. Ya, di podcast perdana ini kita akan bicara banyak tentang hal apapun lah mengenai sepak terjang Pak Dik. Kita langsung saja. Ini ada beberapa pertanyaan yang kita sampaikan ke beliau. Yang pertama adalah, alhamdulillah
sudah terpilih kembali menjadi rektor Universitas Kuningan. Kan amanah mungkin Pak ya. Dan apa yang akan Bapak lakukan untuk Uniku ke depannya ketika Bapak menjabat untuk kedua kalinya? Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Tiffany dan juga teman-teman. Yang pertama ini satu penghargaan yang luar biasa. Saya diundang dalam tanda petik dipaksa begitu. Tuh kan. Sebagai pengisi dalam kegiatan podcast Dapur Sastra. Ini saya apresiasi Dapur Sastra terus berkreasi, artinya kondisi pandemi COVID-19 tidak menjadikan kita kemudian hilang gagasan dan kreativitas, tapi dengan segala potensi yang ada kita manfaatkan. Nggak masalah apakah kita hanya mengikuti atau apa, yang penting kita tetap bisa berkreasi. Sama itu positif Pak ya. Betul. Yang kedua juga terima kasih atas dukungan, sehingga alhamdulillah kemarin tanggal 6 Januari saya dilantik sebagai rektor untuk periode yang kedua 2021-2025. Betul, ini satu amanah yang sangat berat karena bagaimanapun juga regulasi pemerintah terkait dengan pengelolaan perguruan tinggi semakin hari bukan semakin mudah, tapi ternyata semakin sulit begitu. Sehingga menuntut kita untuk responsif dan adaptif terhadap regulasi-regulasi yang baru. Nah, ketika ditanya apa yang akan saya lakukan ke depan untuk Uniku, yang jelas bahasa yang sederhananya adalah tentu kita ingin Uniku menjadi lebih baik. Uniku ingin menjadi lebih dari yang sudah kita lakukan. Ini sudah kami analisis dan memang tugas rektor yang pertama setelah dilantik itu ke depan adalah harus membuat yang namanya Renstra, rencana strategis Uniku 5 tahun yang akan datang. Nah, di sanalah selama 5 tahun setiap tahunnya apa yang akan kita lakukan ini dituangkan dalam rencana strategis yang barangkali semangat besarnya sekali lagi karena saya juga sudah mengetahui apa yang sudah dicapai oleh Uniku, apa yang masih menjadi kelemahan Uniku selama 4 tahun terakhir ini. Ke depan yang akan kita lakukan, kita coba untuk memaksimalkan potensi-potensi yang ada di Uniku untuk mengejar ketertinggalan dari kampus-kampus yang lain, walaupun sebetulnya bagi sebuah perguruan tinggi yang usianya baru 17 tahun. Capaian Uniku saat ini sudah bisa dikatakan luar biasa. Karena kita ada di peringkat 239, padahal di perguruan tinggi yang ada di bawah Kemendikbud itu ada 2.300 sekian perguruan tinggi. Jadi kita ada di 10% perguruan tinggi yang terbaik di Indonesia. Nah, ini satu hal yang harus kita syukuri, tapi tentu tidak membuat kita puas dan jumawa. Kita menyadari masih banyak hal yang harus kita lakukan, harus kita perbaiki, dan insya Allah 5 tahun ke depan dengan potensi yang ada, dengan semangat yang ada, dan yang terpenting adalah satu hal yang mungkin diwarisi oleh senior-senior kita, pendahulu-pendahulu kita, yaitu bekerja dalam kebersamaan. Ini menjadi potensi besar untuk Uniku bisa melakukan akselerasi, bisa melakukan percepatan begitu. Karena satu hal yang harus catat bahwa sukses itu adalah hak semua orang. Sukses itu adalah hak semua institusi. Jadi bukan berarti karena kita usianya masih muda berarti tidak boleh sukses gitu. Jadi tidak ada alasan sebuah perguruan tinggi yang usianya masih muda tidak bisa sukses. Nah, kita ingin ke sana. Tentu dengan memanfaatkan potensi yang ada di Uniku. Itu kira-kira. Terima kasih, luar biasa. Wah, ternyata apa yang ada di konsep Pak Didik dan tim mungkin nanti kan harus bekerja sama, betul, Pak. Betul. Dan untuk kedepannya Uniku itu harus dibuat tidak stagnan seperti ini, tapi harus lebih lagi. Jadi kuliah di Uniku. Itu yang paling penting ya. Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Ini Pak.
tadi Bapak menyampaikan bahwa kita adalah salah satu universitas yang memang sudah tadi udah 200 Pak ya? Iya. Peringkatnya 239. sekian ribu universitas yang ada di Indonesia. Nah, tentu ini persaingan akan semakin pesat, apalagi di masa pandemi, bahkan kita harus menyesuaikan segala apapun. Terutama di perguruan tinggi swasta sangat ketat sekali. Nah, apa yang akan Bapak lakukan agar Uniku ini tidak ketinggalan dalam segi apapun? Gitu, Pak. Iya, kalau kita bicara tentang persaingan, ya ini satu hal yang mau tidak mau, suka tidak suka, ini harus kita hadapi. Jadi kalau kita tidak siap berkompetisi, ya jangan ikut dalam kompetisi, gitu kan. Dia. Nah, dalam teori persaingan, kunci utama untuk bisa eksis dan bisa menjadi pemenang dalam persaingan itu hanya satu, yaitu keunggulan. Nah, artinya apa? Kita harus mampu membangun keunggulan. Nah, inilah yang barangkali menjadi poin utama, insya Allah ke depan, gitu ya. Bagaimana Uniku bisa unggul. Ya, tentu dalam bidang apa unggulnya? Ini kan yang jadi apa namanya permasalahan. Nah, tidak ada organisasi, tidak ada institusi yang unggul semuanya, gitu. Unggul itu pada beberapa aspek tertentu, tentu sesuai dengan apa namanya potensi yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Artinya Uniku memiliki potensi di bidang apa? Inilah yang harus ditonjolkan. Tapi bukan berarti bidang yang lain juga tidak dimaksimalkan. Kita akan terus secara bertahap apa namanya membangun keunggulan itu. Ya, di antaranya yang sekarang menjadi concern kita adalah di apa namanya di aspek dosennya, aspek publikasi penelitiannya, aspek inovasinya, itu yang harus terus kita kembangkan. Sumber dayanya harus kita, sehingga ketika apa namanya sumber daya manusianya dalam hal ini dosennya berkualitas, maka proses pembelajarannya juga akan lebih berkualitas, gitu kan. Dan ketika proses pembelajarannya berkualitas, maka lulusannya akan memiliki daya saing. Nah, kemudian ketika dia memiliki daya saing, maka dia akan mudah diserap oleh pasar kerja, gitu. Nah, ini konsep apa namanya sederhananya, tetapi membangun keunggulan tidak hanya dari sisi akademik, dari sisi apapun, gitu ya, yang bisa dan mampu membawa Uniku ini ke luar dengan lebih apa namanya hebat, dengan luar biasa. Saya kira satu hal yang harus kita apa namanya akomodir, ya. Yang terpenting adalah kita harus mampu mengidentifikasi potensi yang dimiliki oleh Uniku seperti apa. Inilah yang harus kita dorong bersama-sama ke depan. Insya Allah dengan apa namanya keyakinan yang ada, dengan kerja keras yang ada, Uniku bisa melakukan itu semua. Dan tentunya ini bukan pekerjaan sendiri, ya, Pak ya. Ini butuh kerjasama. Betul. Karena tadi kalau mendengar nggak bisa oleh seorang ini. Betul. Banyak sekali butuh kerjasama yang luar biasa. Betul. Makanya apa namanya perlu ada kolaborasi. Perlu ada sinergitas dari mulai pucuk pimpinan dalam hal ini rektor sampai dengan apa namanya struktur yang paling apa namanya bawah sekalipun, termasuk dosen, termasuk mahasiswa. Artinya semua harus apa namanya bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, gitu loh. Ya, sehingga mudah-mudahan Uniku apa namanya unggul, Uniku mampu bersaing, itu betul-betul bisa kita wujudkan. Teamworknya harus jelas, Pak ya. Betul. Merinding, Pak Arif. Merinding ini. Wah, ya luar biasa. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Boleh, mangga. Nah, di bidang kemahasiswaan nih, karena ini podcast Dapur Sastra ini tentu akan dilihat tidak bersastra saja, betul. Tapi oleh keluarga besar Universitas Kuningan, mahasiswa-mahasiswa, bahkan kawan-kawan mahasiswa dari universitas yang lain, Pak. Betul. Di bidang kemahasiswaan, program unggulan apa saja yang nanti Bapak gulirkan di program-program Bapak, konsep-konsep Bapak selanjutnya mungkin, Pak, ke depan? Iya. Saya kebetulan lama ya berkecimpung dengan mahasiswa, karena apa namanya 2 periode saya menjadi wakil dekan bidang kemahasiswaan. Kemudian 2 periode juga saya wakil rektor bidang kemahasiswaan, gitu. Jadi paham betul bagaimana kehidupan organisasi kemahasiswaan yang ada di Universitas Kuningan. Nah, saya melihat saat ini Uniku atau mahasiswa Uniku bukan lagi semata-mata hanya apa namanya berkegiatan, ya, berorganisasi semata-mata seperti itu. Tapi memang sekarang harus sudah mulai ditarik
targetnya harus sudah mulai didorong. Mahasiswa Uniku itu harus mampu berkiprah, berprestasi, dan levelnya bukan lagi hanya di Kuningan. Ya, saya sudah bermimpinya mahasiswa Uniku itu bisa berprestasi di tingkat minimalnya adalah tingkat provinsi, nasional, bahkan bisa di internasional. Nah, ini yang sudah kita support ya melalui nanti wakil rektor yang menangani bidang kemahasiswaan gitu ya, sehingga mahasiswa-mahasiswa kita diberikan ruang untuk berekspresi, untuk berkreasi, sehingga mampu menciptakan sebuah prestasi yang bisa menjadi kebanggaan bukan hanya untuk mahasiswanya tapi juga untuk kampus kita. Dan ini sudah ditandai gitu, sudah ditandai oleh beberapa mahasiswa yang ternyata tanpa bukan kita pesimis gitu ya, mungkin tidak banyak yang tahu ternyata mahasiswa-mahasiswa kita banyak yang mampu menorehkan prestasi yang luar biasa, baik di level nasional, di level provinsi, dan ini harus terus kita dorong ya. Jadi bukan lagi kita dorong mahasiswa untuk ayo berkegiatan semata-mata, tapi berkegiatan yang menghasilkan sesuatu yang bisa membanggakan, baik bagi dirinya ya, juga bagi alma maternya. Ini menjadi harapan kita ke depan. Keren sekali ini. Kasih aplaus lagi lah. Luar biasa ya. Ternyata Uniku ya tidak hanya memberikan ruang saja, tapi memfasilitasi bahkan mendorong secara 100% ya untuk mahasiswa yang memang ingin berkreativitas. Bahkan Pak Tiffany, bentuk dukungan dari lembaga terhadap upaya pencapaian prestasi-prestasi ini, insya Allah bukan hanya semata-mata secara moral ya, kita ayo berprestasi, tapi dari sisi budget, dari sisi pendanaan, insya Allah kita bantu ketika mahasiswa ingin mencetak prestasi-prestasi yang luar biasa. Ini makanya ke Uniku lah. Luar biasa. Jadi mahasiswa akan diberikan wadah tuh, akan diberikan fasilitas yang tadi itu tidak hanya sekedar support secara lisannya saja, tapi ada kantongnya juga. Insya Allah. Insya Allah ya. Luar biasa. Kemudian Pak, ada beberapa pertanyaan lagi. Ini strategi Bapak nih tentunya. Strategi Bapak mengenai, kan sekarang pandemi sedang melanda. Ya. Tentu banyak kesulitan-kesulitan yang dialami oleh mahasiswa. Tidak hanya mahasiswa, mungkin semua orang. Tidak hanya di Indonesia, mungkin dunia Pak. Betul. Nah, Uniku memandang ini. Kemudian Bapak sebagai rektor juga menanggapi permasalahan ini, terutama terhadap keuangan misalnya Pak. Banyak mahasiswa mungkin yang mengalami istilahnya kekurangan-kekurangan. Menyikapi hal ini, Bapak selaku pimpinan mungkin dan Uniku menyikapi hal ini, mengatasi permasalahan-permasalahan ini terhadap mahasiswa akan seperti apa Pak? Iya. Ini sih menjadi permasalahan yang saya kira bukan hanya di Uniku ya. Betul. Hampir di semua perguruan tinggi di mana kondisi mahasiswa yang terdampak akibat dari COVID-19. Termasuk juga di Uniku tentunya. Nah, upaya yang kita lakukan untuk membantu, saya tahu persis karena mahasiswa Uniku itu memang bukan seperti mahasiswa di kota-kota besar yang menengah ke atas, kita itu justru menengah ke bawah gitu. Bahkan mungkin ada yang lebih bawah. Nah, yang kita lakukan apa? Kita berusaha untuk memfasilitasi, mencari sumber ya untuk mahasiswa bisa mendapatkan beasiswa. Itu yang sangat concern kita lakukan. Kalau kebijakan yang terkait dengan masalah keuangan, kita hanya bisa membantu dengan memberikan keringanan khususnya di dalam waktu pembayaran yang kita bisa boleh dicicil, kemudian kadang-kadang ada bisa penundaan untuk pembayaran ya karena kondisi yang ada. Nah, tetapi yang lebih konkret adalah kita mungkin juga tanpa diketahui oleh mahasiswa, kita berusaha semaksimal mungkin dengan terus mencari sumber-sumber beasiswa yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa sehingga nanti mahasiswa bisa terbantu. Salah satu contoh misalkan yang kemarin sudah kita lakukan, alhamdulillah ada 50 orang yang mendapat bantuan beasiswa dari Bank Indonesia
kemudian dari Bajnas begitu ya. Dan yang paling banyak itu adalah dari programnya Kemendikbud, dari programnya pemerintah. Di mana untuk mahasiswa baru ya, itu ada program KIP kuliah. Jadi mereka bebas SPP, kemudian bahkan mereka mendapatkan biaya hidup ya, yang dibayarkan setiap semester. Nah, selama 4 tahun kurang lebih, dan alhamdulillah Uniku kemarin boleh dikatakan yang cukup banyak, lebih dari 300 mahasiswa baru yang mendapatkan beasiswa KIP kuliah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika pemerintah menggulirkan program UKT, bantuan UKT ya, membayar uang kuliah yang besarannya kurang lebih sekitar 2,4 juta, memang rata di semua perguruan tinggi. Dan yang membanggakan adalah Uniku mendapatkan kuota yang luar biasa kalau menurut saya, karena di periode pertama kita mendapatkan bantuan atau kuota kurang lebih sekitar 750, kemudian ada tambahan lagi 100 jadi 850, kemudian ada tambahan lagi sekitar 1000. Jadi kita ada 1850 mahasiswa yang dibantu melalui KIP kuliah. Dan itu tentu bukan hal yang mudah gitu kan. Betul, Pak. Ada upaya-upaya yang kita lakukan untuk bisa mendapatkan kuota mahasiswa yang mendapatkan bantuan kuliah dari pemerintah. Dan alhamdulillah bisa terwujud, dan mudah-mudahan ini bisa berlanjut, karena itu awalnya 1 semester. Mudah-mudahan ini berlanjut sampai semester besok gitu ya. Amin. Semester genap. Sehingga selama 1 tahun ini 1.800 mahasiswa Uniku ini bisa mendapatkan bantuan UKT dari pemerintah. Itu kira-kira yang kita lakukan. Terima kasih Pak, luar biasa. Jadi untuk semua mahasiswa nggak ada alasan nih sebetulnya Pak ya. Nggak ada alasan untuk malas-malasan, nggak ada alasan, nggak ada kuota dan sebagainya, itu klise lah. Uniku sudah memfasilitasi dan sudah mencoba mencari demi keberlangsungan mahasiswa untuk tetap kuliah gitu ya. Ini luar biasa sekali, kita butuh kita dukung, kita support apa yang dilakukan oleh Uniku tentunya. Terima kasih Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak. Silakan. Masih tetap semangat Pak ya? Oh, semangat. Masih ada kopi Pak, mau ngopi dulu boleh. Iya, tadi sudah disampaikan mengenai strategi-strategi menangani masalah-masalah memang sedang melanda ya Uniku lah khususnya. Masalah COVID dan sebagainya. Kemudian ini Pak, bagaimana pandangan Bapak terhadap prestasi mahasiswa? Sebetulnya tadi sudah disampaikan tentang adanya beasiswa untuk yang berprestasi, atau mungkin ada tambahan lagi dari Bapak ketika melihat mahasiswa yang berprestasi, ada yang mandiri misalnya Pak, tidak bicara dulu misal ke prodi ataupun ke fakultas bahkan ke Uniku, tapi tahu nih anak ini berprestasi. Nah, melihat fenomena ini Pak, apa yang Bapak lakukan? Iya, tadi sudah saya sampaikan bahwa banyak potensi yang dimiliki oleh mahasiswa kita, dan ternyata mereka juga mampu menorehkan prestasi yang sangat luar biasa. Dan ini menjadi hal yang sangat kami apresiasi. Ya, artinya kami sangat concern dan sangat mengapresiasi prestasi-prestasi dari mahasiswa kita, gitu. Nah, terlepas dari apakah kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh mahasiswa ini adalah program yang digulirkan oleh universitas, oleh fakultas ataupun oleh prodi, ataupun ini dilakukan secara mandiri begitu ya. Kami sangat apresiasi itu, dan sudah lama sebetulnya dari sejak saya menjadi wakil rektor 3 gitu ya. Kami senantiasa menghargai prestasi tersebut. Ya, cuma yang jadi permasalahan seringkali ini kurang nyambung informasinya. Ya, kami di jajaran UNIF itu kurang mendapatkan informasi bahwa ada prestasi, ada capaian prestasi yang dihasilkan oleh mahasiswa. Nah, informasinya kurang nyampe ke kami. Nah, oleh karena itu sebetulnya sederhana. Ya, ketika mahasiswa berprestasi, menghasilkan capaian prestasi tertentu, silakan ini bisa melalui fakultasnya, ya, nanti ada wakil dekan yang biasanya membidangi mahasiswa. Kemudian
dari wakil dekan itu bisa berkoordinasi dengan kami. Nah, setelah itu nanti biasanya wakil rektor yang membidangi kemahasiswaan itu sudah memiliki panduan, sebetulnya sudah memiliki pedoman ini prestasinya di level mana ya, sehingga apresiasinya seperti apa. Berbeda juga Pak tingkatannya. Berbeda dong. Iya. Kalau misalkan di level kabupaten dengan di level provinsi dengan di level nasional pasti berbeda apresiasinya. Gitu. Terutama amplopnya Pak ya. Seperti itulah. Kalau di kabupaten 1 amplopnya, 2, 3 dan seterusnya Pak ya. Oke. Iya, tapi yang terpenting adalah itu bentuk apresiasi kami terhadap betul. Prestasi mahasiswa. Ya Bapak luar biasa. Ternyata itu tadi, tidak usah khawatir, yang penting gali prestasinya, terus potensi-potensi yang ada tunjukkan dan informasikan. Karena informasi itu penting, sehingga tidak, ya seperti tadi, tidak terjadi sampai Uniku tidak tahu kan. Harusnya ya mungkin apakah dari mahasiswanya yang belum ngasih tahu dan lain sebagainya. Dan yang paling penting adalah data. Buktinya gitu ya. Dan masih ada pertanyaan Pak? Ya, ini lebih mengkerucut. Kalau tadi secara umum, ini akan lebih mengkerucut. Di bidang kesenian Pak, banyak sekali potensi yang lahir di Uniku, begitu di dapur sastra maupun di yang lainnya. Ini khususnya kesenian, ketika memiliki banyak potensi di bidang seni. Kalau tadi kan prestasi umum, kemudian Bapak memberikan atau Uniku memberikan fasilitas tertentu. Nah, untuk di bidang seni, jika ada potensi di bidang kesenian, apakah sama atau mungkin ada hal lain? Kan ya mungkin Bapak yang lebih tahu lah. Seperti apa Pak? Ya, prinsipnya sebetulnya sama ya. Di bidang akademik, di bidang non akademik ya, termasuk di dalamnya adalah seni. Ya. Nah, khusus seni ini sebetulnya saya bukan pelaku gitu ya, artinya bukan orang yang memiliki kabisa gitu di bidang, tapi saya itu termasuk orang yang penikmat mungkin ya, penikmat seni. Saya suka walaupun saya nggak bisa. Kalau misalkan bicara tentang gamelan, saya nggak bisa mainnya, tapi saya menikmati gitu. Kemudian kalau ada yang di seni yang lainnya juga seperti itu. Nah, artinya apa? Saya melihat selama ini mahasiswa-mahasiswa kita juga dosen-dosennya memiliki potensi yang luar biasa di bidang seni. Nah, inilah yang saya kira harus dikembangkan sehingga satu mimpi saya pada saat itu adalah bahwa walaupun kita tidak memiliki program studi seni ya secara khusus, tapi kampus kita kampus yang mampu melahirkan orang-orang atau pekerja-pekerja seni gitu ya, dengan segala kreativitas yang ada gitu. Jadi ini sangat saya apresiasi. Dan bicara masalah apresiasi dan penghargaan, saya tidak pernah memilah-milah bahwa akademik saja, tidak ya, semuanya sama gitu ya, semuanya sama. Karena itu tadi saya bilang bahwa membangun keunggulan itu tidak hanya dari satu sisi bidang saja, satu sisi saja. Nah, ketika banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang memiliki potensi di bidang seni, tidak hanya di PBSI saja, tapi ada di prodi-prodi yang lain. Salah satu sarana Pak, ini dia. Salah satu sarana yang dibutuhkan untuk praktik di bidang seni ini, itu gedung kesenian Pak. Selama ini kan kita menggunakan gedung kesenian Kabupaten Kuningan, yang banyak hal, baik itu secara waktu, jarak, bahkan biaya Pak, yang menjadi hambatan tentunya untuk kita berkesenian. Nah, ada beberapa prodi yang memang memanfaatkan tadi yang disebutkan, ada PBSI dan sebagainya untuk gedung kesenian ini. Nah, apakah ke depan nih Pak, ini cita-cita dan angan-angan dan harapan kita bersama lah. Dalam konsep Bapak, adakah rencana nih Pak untuk menyediakan tempat, sebut saja gedung kesenian di Uniku Pak? Itu Pak. Oke, ini pertanyaan yang lumayan berat gitu ya. Nah, tetapi sebetulnya jujur ya, proses pembangunan fisik yang ada di Uniku itu, ini perlu juga diketahui oleh teman-teman khususnya mahasiswa di Uniku, ini ranahnya ada di yayasan ya. Nah, tetapi ini pernah menjadi atau pernah masuk ke dalam list kita, karena begini,
ketika yayasan akan membangun selama 1 tahun ke depan, itu yayasan selalu mengundang rektor. Ya, artinya rektor diminta untuk menyampaikan apa kebutuhannya. Nah, gedung kesenian ini sudah masuk sebetulnya. Sudah masuk, bahkan sudah masuk dalam rencana di 2020 kemarin. Cuma masalahnya ya itulah yang terjadi ya. Kita mengalami musibah yang luar biasa, mungkin ya. Bukan hanya kita ya, tapi hampir semua masyarakat di dunia. Nah, sehingga yayasan akhirnya dengan sangat berat hati ya menghentikan semua proses pembangunan fisik, di mana kita semuanya fokus untuk menjamin agar proses pembelajaran ini bisa tetap berlangsung. Ya, mudah-mudahan kita berharap bahwa COVID-19 segera berakhir. Amin. Sehingga proses perencanaan pembangunan yang sempat tertunda ini bisa dijadwal ulang. Ya, tapi yang jelas itu yang seperti saya sampaikan. Jadi bukan ini sebuah mimpi lagi, tapi itu sudah sempat masuk dalam list, karena kita biasanya yayasan dengan rektor itu menyusun skala prioritas ini 1, 2, 3 dan seterusnya untuk direalisasikan dalam 1 tahun. Nah, itu sudah masuk sebetulnya di yang kemarin di 2020, tapi ya yang terjadi di luar prediksi kita gitu ya. Mudah-mudahan di 2021 atau di 2022 ini sudah bisa kita realisasikan. Amin. Ya. Jadi sehingga fasilitas ini bukan hanya bisa dimanfaatkan, betul tadi yang sampaikan Pak Tiffany, bukan hanya untuk PBSI ya, tapi juga mungkin prodi-prodi yang lain yang memang membutuhkan fasilitas seperti itu bisa memanfaatkannya gitu. Jadi sebetulnya ada Pak Arif. Sudah ada, tinggal nanti ya kita menunggulah. Kita berdoa bersama, karena tentu ini bukan cita kita saja, tapi tadinya gini Pak Tiffany. Iya Pak. Saya kan selesai 2020 ya. Betul. Di periode yang kemarin. Ya, saya sampai ngobrol dengan Pak Ketua Yayasan, Pak Ketua, saya bilang ini kalau bisa nih di akhir, karena saya kan tidak tahu apakah saya akan kembali memimpin Unika atau tidak. Yeah. Saya bilang di akhir masa kepemimpinan saya di 2017-2020 ini bisa terwujud. Itu Pak Ketua pada saat itu oke, setuju. Ya, tapi ya itulah yang terjadi ya. Mau gimana lagi gitu. Mudah-mudahan nanti ke depan itu betul-betul bisa diwujudkan. Saya juga akan menyampaikan kembali kepada yayasan karena memang ranahnya ada di yayasan. Tapi yang jelas itu sudah masuk dalam agenda kita. Iya, terima kasih Pak. Luar biasa. Jadi Pak Arif dan kawan-kawan jangan khawatir. Tepuk tangan dulu lah. Yang jelas itu sudah ada rencananya, sudah ada, bahkan tidak hanya sekedar rencana, mungkin sudah diplotin di sini, di sini. Tapi ya itu tadi Tuhan berkata lain. Manusia yang mampu berencana ternyata ya. Yang menentukannya Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa. Kita ngomong gini ya. Ya, pertanyaan selanjutnya Pak, ini karena tadi kita sudah tahu bahwa banyak sekali potensi yang ada di kita di Uniku, khususnya di bidang seni. Apakah ada program pertukaran kebudayaan, khususnya kesenian dengan universitas tidak hanya di Indonesia tapi di luar negeri, Pak? Iya. Mungkin apa ada? Oke. Ini sebetulnya di di bulan November kalau tidak salah, November 2020 kemarin. Kita sudah komunikasi karena pada saat itu kan kita nggak bisa bertemu langsung, jadi via Zoom pada saat itu kita sudah ngobrol dengan pusat kebudayaan University Malaya gitu. Nah di sana sudah berdiskusi panjang lebar, dan karena kita sudah menandatangani MOU, dan salah satu program yang direncanakan pada saat itu adalah pertukaran seni pertunjukan. Ya, hanya mungkin tidak seperti yang konvensional gitu ya. Kita melakukannya juga secara virtual. Ya, pada saat itu sudah direncanakan 3 negara, Malaysia, kemudian Thailand dan Indonesia. Indonesianya adalah dari Uniku. Jadi kita melakukan pertunjukan, mereka pertunjukan kemudian bisa ditayangkan secara virtual oleh ketiga negara itu. Jadi itu sudah
masuk. ada, ya. Kemarin sih mungkin melihat kondisi pandemi ya, mereka bicara mudah-mudahan di bulan Februari. Tapi kita nggak tahu apakah di Februari itu pandeminya sudah mulai itu atau enggak gitu ya. Tapi rencana awal pada saat kita berdiskusi itu di bulan Februari. Ya mudah-mudahan nanti bisa kita tindak lanjuti lagi. Ya apakah bisa direalisasikan di bulan Februari atau tidak. Ya, ya pemirsa, luar biasa tadi banyak sekali jawaban-jawaban yang memang ya inilah yang kita tunggu gitu ya. Ada beberapa pertanyaan baik di benak kita maupun di kepala kita tentang apa sih yang harusnya terjadi gitu dan apa harus dilakukan. Ternyata beliau sudah paparkan. Sebelum kita lanjutkan, ada yang melewat dulu nih. Kita break dulu. Ada sebuah karya sastra, bukan karya sastra sih. Maksudnya ada karya sastra yang dibuat musikalisasi puisi oleh anak-anak Dapur Sastra. Inilah dia. Musikalisasi puisi dari Dapur Sastra. Teratai. Selamat menyaksikan. Dalam kebun di tanah airku tumbuh sekuntum bunga teratai, tersembunyi kembang indah permai, tidak terlihat orang yang lalu. Akarnya tumbuh di hati dunia, daun bersemi laksmi mengarang, biarpun ia diabaikan orang, seroja kembang gemilang mulia. Teruslah, oh teratai bahagia, berseri di kebun Indonesia. Teruslah, oh teratai bahagia, berseri di kebun Indonesia. Biar sedikit penjaga taman, biarpun engkau tidak dilihat, biarpun engkau tidak diminat, engkau pun turut menjaga zaman. Akarnya tumbuh di hati dunia, daun bersemi laksmi mengarang, biarpun ia diabaikan orang, seroja kembang gemilang mulia.
berseri di kebun Indonesia. Teruslah, oh teratai bahagia, berseri di kebun Indonesia. Biar sedikit penjaga taman, biarpun engkau tidak dilihat, biarpun engkau tidak diminat, engkau pun turut menjaga zaman. Teruslah, oh teratai bahagia, berseri di kebun Indonesia. Teruslah, oh teratai bahagia, berseri di kebun Indonesia. Biar sedikit penjaga taman, biarpun engkau tidak dilihat, biarpun engkau tidak diminat, engkau pun turut menjaga zaman. Engkau pun turut menjaga zaman. Hiji dua tilu podcast Dapur Sastra Universitas Kuningan, berkarya dengan bahagia kembali lagi. Iya. Jadi kita punya slogan ya, podcast Dapur Sastra Universitas Kuningan, berkarya dengan bahagia. Karena kalau berkarya sambil cemberut-cemberut nggak bakal jadi, rewot. Memang harus bahagia semuanya ya. Jangan lupa bahagialah intinya. Apalagi di masa COVID-19 ini, wah kalau tidak bahagia itu imun kita turun, sakit. Ya, masih bersama Bapak Rektor Universitas Kuningan, Bapak Dik Haryadi. Pak, masih di sini Pak ya? Nggak kemana-mana kok. Tadi pemirsa sudah lihat salah satu karya dari Dapur Sastra, musikalisasi ya. Ternyata ya, karya Sanusi Pane. Masih banyak sebetulnya karya-karya Dapur Sastra yang bisa disaksikan oleh pemirsa di channel Dapur Sastra. Klik saja banyak lah di situ ya. Tapi jangan lupa tekan tombolnya, ting ting, di share dan boleh komen lah. Atau mungkin nanti ada masukan-masukan atau ada misalnya atensi-atensi ya. Request lagu apa yang dimusikalisasikan atau cerpen apa yang dibacakan, puisi apa yang dibacakan, itu bisa kita bisa ditulis di komen di Dapur Sastra ya. Baik, masih bersama Pak Dik. Ini ada sedikit lagi pertanyaan. Tadi kita sudah mengerucut ke wilayah seni, dan pertanyaan ini ditujukan khusus buat Bapak ini ya. Harapan Bapak untuk kesenian khususnya di Uniku Pak, seperti apa? Harapan Bapak, harapan besarnya terhadap kesenian Uniku Pak? Iya, Uniku memang tidak memiliki program studi khusus di bidang seni gitu ya. Nah, tapi tadi sudah saya sampaikan, saya punya sebuah mimpi bahwa seni yang ada di Uniku bisa tumbuh dan berkembang gitu.
Artinya apakah itu seni tradisional gitu ya, atau seni kolaborasi dan sebagainya. Nah, sehingga Uniku bisa menjadi wadah bagi orang yang memang memiliki kepeminatan dalam berkesenian gitu. Jadi harapan saya adalah bahwa potensi-potensi ini bisa tumbuh dan berkembang dan bisa dinikmati oleh bukan hanya di lingkup kampus, tapi juga oleh masyarakat. Bahkan mungkin bukan hanya masyarakat Kuningan saja, tapi juga masyarakat yang internasional yang lebih luas lagi. Karena akan menjadi sebuah kebanggaan ketika misalkan kesenian-kesenian yang dihasilkan oleh mahasiswa ataupun dosen di Uniku ini juga bisa dinikmati oleh tadi ya negara-negara lain gitu ya. Wayang golek yang ada di kita juga bisa dinikmati oleh negara-negara yang lain gitu. Ini yang harus dipupuk dan dikembangkan karena saya memiliki sebuah keyakinan bahwa untuk mengenalkan Uniku itu bukan hanya semata-mata dari sisi akademik saja ya, tapi juga bisa melalui cara-cara yang lain. Yang salah satunya mungkin yang lebih yang mudah diingat dan dikenal oleh masyarakat adalah melalui berkesenian ini gitu. Sehingga nanti karya-karya dari mahasiswa Uniku, dosen Uniku ya dalam berkesenian itu bisa menjadi salah satu corong Uniku di masyarakat. Inilah karya seni dari mahasiswa Uniku ataupun dosen Uniku. Saya kira seperti itu. Itu secara umum. Untuk dapur sastra, Pak. Harapan Bapak untuk dapur sastra, kita sudah tahu dapur sastra, Bapak juga sangat tahu ketika jadi Warek 3 seperti apa, dan perkembangan dapur sastra makin kesini seperti apa. Harapan Bapak lebih besar terhadap dapur sastra seperti apa, Pak, ke depannya? Ya, yang saya ingat dapur sastra itu dari dulu ya, itu dengan segala kreativitasnya gitu. Artinya bukan hanya berkreasi dari sisi seni musik saja atau satu bidang seni tertentu, tapi yang saya lihat memang dapur sastra mampu mengembangkan kolaborasi berbagai bidang seni. Nah, ini yang boleh dibilang mungkin menjadi salah satu jati dirinya dari dapur sastra. Harapannya tentu adalah dapur sastra tetap eksis, tetap mampu menunjukkan karya-karya inovatifnya, karya-karya yang kreatif ya, karena mungkin kalau seni yang lain hanya dari satu sisi saja, misalkan karawitan Sunda ya, atau mungkin seni yang lebih modern dan sebagainya. Nah, saya melihat dapur sastra memiliki potensi dengan mengkolaborasikan berbagai bidang seni sehingga menghasilkan sesuatu yang unik gitu loh. Sesuatu yang unik ini yang salah satu contoh misalkan saya seringkali mendapatkan pertanyaan ketika dulu kalau kita wisuda ya, ada pagelaran seni dengan musiknya atau mungkin juga dengan hal yang lainnya. Banyak teman-teman saya yang dari luar Uniku itu bertanya, ini mahasiswa mana atau ini kelompok seni dari mana begitu ya. Dan kenapa mereka menanyakan itu? Karena ada sesuatu yang unik, ada sesuatu yang mungkin membedakan karya yang dihasilkan oleh dapur sastra dengan seni-seni yang lainnya. Dan saya melihat di situ ada kolaborasi seni yang sangat unik gitu. Nah, inilah yang saya kira harus dipertahankan oleh dapur sastra, dan bukan hanya dipertahankan tapi dikembangkan. Yang mampu menghasilkan kolaborasi baik seni musik, seni pertunjukan gitu ya, seni dramanya, dan saya kira bukan rahasia lagi, dan saya kira hampir semua orang lah sudah tahu bagaimana kiprahnya dapur sastra. Ya, hampir setiap aktivitas kesenian Uniku itu tidak lepas dari campur tangan dan sentuhan-sentuhan insan-insan dari dapur sastra gitu loh. Ini yang harus kita apresiasi dan harus terus digali lagi gitu ya. Ya, kita mampu menghasilkan sesuatu yang baru gitu ya. Kalau yang biasa-biasa saja saya kira sudah banyak orang yang bisa gitu. Nah, tetapi justru yang baru-baru ini yang kadang-kadang orang tercengang,
musik naon ieu teh gitu kan ya. Ya, karena ada sebuah tadi kolaborasi yang dihasilkan menjadi sesuatu yang unik dan baru. Ini yang sangat membanggakan kita, dan itu saya kira dihasilkan oleh teman-teman di Dapur Sastra. Itu catatan untuk Dapur Sastra nih ya. Luar biasa. Kan kita sudah tahu bahwa di Dapur Sastra itu ada berbagai macam wadah. Iya. Ada dapur ekspresi seni peran, Pak. Betul. Yang disebut dengan sepan ya. Kemudian ada dapur ekspresi seni musik, semu. Kemudian ada dapur ekspresi seni lukis, seni rupa, jadi menggambar dan lain sebagainya. Kemudian ada daek seri, daek seni tari, Pak, ada. Ada daek dong, daek mendongeng, dapur ekspresi mendongeng. Kemudian ada lagi dapur ngotekar, Pak. Daek ngotekar itu ya membuat segala macam yang ya ini seperti ini salah satunya, Pak, ya. Kemudian membuat kreativitas dari ukiran-ukiran itu. Betul. Alhamdulillah anak-anak ini tidak mau diam. Ya. Dari hal yang positif tentunya. Kemudian yang ada juga yang sekarang berjalan, Pak, daek podcast, Pak. Nah, ini daek podcast. ini baru nih, daek podcast. Apakah ini masuk ke seni peran, apakah ini seni musik? Ya, ini daek podcast baru sepertinya. Ya, betul. Daek apa tuh? Daek pos apa? Ya, dan ini mudah-mudahan berjalan terus, karena ternyata kalau kita pikir-pikir juga, yang tadi Bapak sampaikan bahwa memang seni juga harus beradaptasi dengan lingkungan, apalagi masa pandemi seperti ini. Dan podcast ini akan kita jadikan salah satu wadah untuk Dapur Sastra juga untuk berkreativitas. Satu pertanyaan terakhir yang masuk ke WA saya, Pak. Iya. Ini dari rekan-rekan mahasiswa. Oh, iya. Agak nyeleneh, Pak. Tapi saya harus sampaikan, Pak. Ya, boleh, Mangga. Kapan belajar online? Iya. Offline. Selama Iya. ini belajar online terus. Iya. Ya itulah pokoknya. Pertanyaannya adalah kapan kita belajar offline alias tatap muka, Pak? Betul, gitu. betul. Jadi memang yang merindukan belajar offline itu bukan hanya mahasiswa. Betul, Pak. Ya, dosen juga sangat rindu, sangat kangen gitu. Kenapa? Karena kita juga jujur saja jenuh ya dengan di rumah, kemudian kita hanya menghadapi laptop gitu. Ya memang di situ ada fasilitas Google Meet, bisa Zoom dan sebagainya, tapi kan beda ketika kita, dan memang ada beberapa aspek dalam pendidikan ini yang nggak bisa di melalui online. Nah, cuma lagi-lagi permasalahannya adalah kita tidak bisa mengambil keputusan sepihak. Kita nggak bisa misalkan memutuskan untuk langsung memutuskan belajar secara offline. Nah, sebetulnya kemarin sudah sempat ada berita yang yang menggembirakan gitu. Ketika ada surat edaran dari Kepala L2 Dikti yang menyampaikan beberapa poin terutama terkait dengan masalah pembelajaran. Yang intinya adalah mereka membolehkan pembelajaran dilakukan secara offline. Nah, tapi tentu dengan batasan-batasan tertentu begitu. Nah, cuma di situ memang sangat jelas bahwa perlu ada dukungan dari otoritas yang menangani COVID-19 ini, dalam hal ini adalah Satgas daerah begitu. Nah, hanya sekali lagi itu menjadi sebuah angin segar. Tapi ketika kita melihat perkembangan sekarang, ternyata COVID-19 ini terus bertambah, dan kemarin sudah keluar edaran dari gubernur, kemudian juga dari bupati, di mana untuk bupati pendidikan dasar dan menengah itu dilakukan secara online lagi gitu ya. Betul, kita saat ini belum memutuskan, tapi yang jelas untuk beberapa kegiatan itu bisa dilakukan secara offline. Misalkan untuk praktikum itu kita sudah boleh menggunakan tidak dilakukan secara online karena ini memang agak sulit. Kemudian juga kegiatan ujian, terutama ujian akhir ya, ujian sidang ya, SHP ataupun SUP, seminar usulan penelitian atau proposal, itu boleh dilakukan secara offline. Nah, hanya untuk proses pembelajarannya ini yang kita akan menunggu situasi dan kondisi. Memang pemerintah menyarankan untuk melakukan hybrid learning.
hybrid learning itu perpaduan antara offline dengan online. Jadi ada pengaturan, misalkan offline-nya sekian persen, kemudian online-nya sekian persen. Nah itu yang sudah dikeluarkan oleh Kemendikbud dan L2 Dikti. Tapi itu asumsinya tidak salah sekitar bulan November. Itu pada saat itu memang perkembangan COVID-nya memang agak mulai inilah ya. Tapi sekarang kondisinya meningkat lagi. Betul. Nah sehingga sekali lagi kebijakan tentang proses pembelajaran secara offline itu belum bisa kita putuskan sekarang. Kita akan wait and see, menunggu kondisi dan situasi. Karena ketika kita memutuskan akan offline sekalipun, itu harus ada rekomendasi dari tim Satgas kabupaten atau daerah masing-masing. Kalau tidak ada, ya jangan-jangan nanti malah kita seperti kasus beberapa ada tokoh yang hajatan, publik akbar tiba-tiba dibubarkan. Jadi masalah lagi, Pak. Ya, nah kemarin kurang lebih dua minggu yang lalu kita juga ada pertemuan secara online dengan Kemendikbud yang membahas itu. Dan banyak pimpinan perguruan tinggi yang was-was jujur saja ketika ada tuntutan untuk online dan juga dari pemerintah seolah-olah membuka, ya silahkan gitu. Nah was-wasnya apa? Bahkan ada salah satu pimpinan perguruan tinggi yang bertanya ke Menteri Pendidikan Kebudayaan, bisa nggak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memberikan jaminan? Jaminan apa? Jaminan kalau misalkan dilakukan secara offline dan terjadi klaster baru, rektor tidak ditangkap gitu. Ya, karena ya itu tadi ada kejadian beberapa kerumunan, kemudian orang yang memiliki acaranya kemudian sampai dianggap melanggar pidana dan sebagainya. Nah ini para rektor agak was-was juga begitu ya, ketika misalkan dilakukan secara offline dan kemudian terjadi seperti itu, ya apakah nanti rektor ada yang menjamin nggak kalau nanti ada yang memperkarakan ini gara-gara kuliah offline kemudian ada klaster baru dan rektor kemudian dijadikan tersangka. Nah ternyata menteri juga nggak bisa memberikan jaminan apa-apa gitu. Nah artinya bahwa memang ini permasalahan yang pelik begitu ya, tetapi kita sekali lagi tetap akan berupaya mencari solusi yang terbaik begitu dengan memperhatikan kondisi yang ada gitu. Ya, makanya kenapa L2 Dikti maupun Kemendikbud tidak bisa juga membuat instruksi secara langsung, karena kita tahu kondisi di masing-masing daerah berbeda. Gitu ya, antara Kuningan dengan Cirebon dengan Bandung kondisinya berbeda, jadi nggak bisa disamaratakan. Oleh karena itu syarat yang harus dipenuhi adalah bahwa sebuah perguruan tinggi akan mengadakan perkuliahan secara offline, itu harus ada rekomendasi dari tim atau satuan tugas COVID-19 daerah setempat. Jadi itu kondisinya kira-kira ya. Saya tidak bisa memberikan sebuah jawaban pasti bahwa pasti akan di semester depan pasti akan offline ya. Beberapa perguruan tinggi negeri bahkan sudah mengumumkan, karena kebetulan anak saya yang paling besar di PTN itu sudah disampaikan bahwa semester depan masih online. Gitu. Ya untuk beberapa negeri ya, tapi di kita saya tidak mau mendahului begitu ya, tapi kita akan terus mengkaji situasi dan kondisi. Mudah-mudahan harapan saya sih paling tidak hybrid learning itu bisa dilakukan ya, jadi perpaduan antara offline dengan online. Tapi yang jelas yang tadi itu bisa dilakukan, praktikum bisa dilakukan secara offline, kemudian ujian juga bisa dilakukan secara offline dengan tetap protokol kesehatan tetap betul terjaga. Dengan protokol kesehatan yang ketat, karena kita juga tidak mau berspekulasi gitu ya. Seperti kemarin ketika kita melaksanakan kegiatan wisuda, walaupun dengan sangat berat hati gitu ya, karena bisa dibayangkan 1165 wisudawan harus kita rapid ya, dan biayanya kan lumayan mahal. Gitu. Tapi ya untuk menjaga keselamatan dan juga sesuai dengan protokol kesehatan yang ada ya harus kita lakukan. Ya, sabar ya. Kuncinya sabar. Ya,
tidak hanya mahasiswa, tadi disampaikan para dosen dan tidak hanya yang dialami oleh Uniku saja. Kita kira semua lapisan masyarakat merindukan tatap muka seperti ini. Dan terima kasih Pak, penjabarannya, jawabannya luar biasa. Dan ini adalah podcast pertama, podcast Dapur Sastra ini pertama. Kalau dalam bahasa Sunda, pendiwidian, bahwa ini ketuk palu nih bahwa Dapur Sastra memiliki podcast Dapur Sastra. Dengan Bapak meminum kopi, bismillahirrahmanirrahim, podcast Dapur Sastra dibuka. Oh gitu. Ya gitu ya. Oke. Bangga Pak? Iya. Oke. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, podcast Dapur Sastra secara resmi dimulai. Terima kasih. Selamat untuk Dapur Sastra. Kami tunggu ya kreasi-kreasinya dengan melalui acara yang baru ini, podcast. Mudah-mudahan mampu menghasilkan informasi-informasi yang bermanfaat. Amin. Ya, bukan hanya untuk kalangan mahasiswa tapi juga bagi masyarakat luas yang karena ini dilakukan secara virtual. Ya, jadi menembus batas dan menembus waktu begitu, dan tentu harapannya ini bisa memberikan manfaat yang banyak untuk masyarakat yang banyak. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bapak Rektor, ternyata kita sudah dibuka, dimulai dan sudah di Widian. Baik pemirsa, demikian podcast kali ini. Ini adalah podcast perdana dan kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Dik yang telah meluangkan waktunya untuk kegiatan hari ini, podcast perdana. Itulah sebuah obrolan singkat dan inspiratif juga untuk kita bersama. Ternyata di masa pandemi ini banyak hal sekali yang menuntut kita untuk berhenti. Tapi kita sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, kita harus tetap berkreativitas, berinteraksi meskipun hanya via daring, hanya via virtual. Tapi tetap esensinya adalah bagaimana kita berkarya dan bahagia. Baik, kita tutup saja. Hiji dua tilu podcast Dapur Sastra Universitas Kuningan, berkarya dengan bahagia. Ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.